Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang kali ini diuraikan oleh Rakun Ahmadi Gunosasomo, sebuah kajian yang berjudul Abad ke-20 telah berlalu. Saudara-saudara para pemirsa Kerneweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar kedua kubu yang saling intai-mengintai itu, yaitu kubu Blok Barat dan Blok Timur, justru lahirlah satu kekuatan baru di dunia yang ketiga, yang bangkit dari cengkeramannya para penindas kolonialisme dan imperialisme barat, yaitu negara-negara nasional di kawasan Asia dan di kawasan Afrika serta di kawasan Amerika Latin, dan mereka tidak menjadi pendukung atau bagian dari kedua blok tadi itu, yaitu Blok Barat ataupun Blok Timur. Kekuatan negara-negara ketiga ini yang sekarang ini terkenal dengan nama kelompok negara-negara non-blok. Kalau kita lihat ciri-ciri yang ada pada abad ke-20 yang lalu, antara lain yang pertama kebangkitan negara-negara sosialis, yang kedua adalah gelombang besar di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Yang keempat, yang ketiga adalah terbukanya rahasia ruang angkasa di balik kedua abad ini. Saya ulangi lagi, yang ketiga adalah terbukanya rahasia ruang angkasa di babak kedua abad ini, yaitu abad ke-20. Kemudian yang keempat adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang nampak pada bidang persenjataan dan peperangan, serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tentang ilmu komunikasi atau teknik komunikasi. Yang kelima adalah lahirnya lembaga penyatuan bangsa-bangsa, baik itu bersifat regional ataupun yang bersifat internasional. Saudara-saudara para pemirsa Kerneweng Aji yang berbahagia, kita semua mengetahui dan merasakan bahwa menjelang berakhirnya abad ke-20, seolah-olah konflik antara negara-negara Blok Barat dan negara-negara Blok Timur mereda. Blok Barat maupun Blok Timur mereda, kecuali kelihatan ada merangkul di antara kedua blok tadi itu. Kita lihat adanya peristiwa runtuhnya tembok Berlin dan hancurnya satu superpower, Uni Soviet, dan Pakta Warsawanya.
sementara sisa konflik Arab dengan Israel di kawasan Timur Tengah masih tetap berlangsung. Sisa konflik Arab Israel di Timur Tengah masih tetap berlangsung. Peninggalan bikinan perjanjian Balfour dengan Balfour Declaration pada tanggal 2 Oktober 1917, di mana Balfour memberikan sesuatu yang bukan miliknya atau Palestina kepada Yahudi. Sampai sekarang konflik Timur Tengah ini kelihatan bahwa antara Arab dengan Yahudi dibiarkan mencari penyelesaiannya sendiri. Soal yang sebetulnya ditimbulkan oleh Balfour, Inggris. Demikian pula di kawasan Semenanjung Balkan, yaitu wilayah yang strategis untuk batu loncatan dari Eropa ke Timur Tengah. Sampai sekarang masih terus berkelanjutan permasalahannya. Kawasan-kawasan yang menjadi ajang perebutan supremasi di antara blok barat dan blok timur sampai sekarang masih merupakan kawasan yang sudah sulit dikatakan ada ketenangan seperti di Afghanistan. Sisa-sisa permasalahan mulai dari konflik Palestina-Israel, Balkan dan Afghanistan ini kalau pada akhir abad ke-20 ini belum tuntas, maka sangat besar kemungkinannya masih akan mewarnai situasi abad ke-21 yang akan datang. Krisis dunia modern yang juga berdampak bagi umat Islam menggugah para sarjana dan ulama Islam dengan diselenggarakannya konferensi internasional umat Islam yang pertama kali diadakan di Swiss tahun 1977, di mana disepakati perlunya mencari jalan keluar mengatasi krisis pemikiran Islam. Krisis pemikiran Islam dengan tema pokok Islamisasi pengetahuan. Konferensi yang kedua diadakan di Islamabad, Pakistan tahun 1982, masih dengan tema yang sama, yaitu Islamisasi pengetahuan. Setelah itu dirumuskan suatu usulan yang berimplikasi pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan modern serta penguasaan terhadap warisan pemikiran Islam yang telah dirintis oleh para pemikir-pemikir Islam terdahulu.
Konferensi yang ketiga diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1984. Dan setelah itu masih beberapa kali lagi konferensi seperti itu diselenggarakan. Bahkan untuk tahun ini Indonesia akan menjadi tempat penyelenggaraan konferensi OKI atau negara-negara Islam. Sementara di penghujung abad ini di Indonesia sudah terbentuk sebuah lembaga Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, disingkat ICMI. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kiranya kita akhirkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.